Kata Allah di surat apa itu? Al-An'am ayat yang ke-60. Nanti kalau baca di Al-An'am 60. Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Allah yang mewafatkanmu ketika tidurmu. Dan lalu Allah tahu apa yang kau kerjakan di siang hari setelah nanti kamu dihidupkan dari tidurmu. Nah, yang sama ya. Yatawaffakum bil-lail, Allah mewafatkanmu ketika tidur. Berarti tidur itu mati. Karena begitu kata Allah, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia ketika mati. Di Az-Zumar ayat 42. Di Al-An'am ayat 60, huwallazi yatawaffakum bil-laili, dia yang mewafatkan kamu ketika tidur. Kan sama. Allah mewafatkan kamu ketika mati. Allah mewafatkan kamu ketika tidur. Kan sama. Mati wafat, tidur wafat. Karena tidur dan mati itu sama, maka rasanya juga sama. Nikmat. Allah menahan jiwa manusia ketika matinya. Dan orang yang belum mati di dalam tidurnya. Lalu kami tahan orang yang telah kami tetapkan ya, kematiannya. Dan kami kirim yang lain yang belum ditetapkan kematiannya sampai ajal yang telah ditentukan untuknya. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, itu artinya surat Az-Zumar ayat 42. Jadi kata Allah, pertama, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menahan jiwa manusia ketika matinya. Dan orang yang belum mati di dalam tidurnya. Begitu ya. Jadi orang yang mati dengan orang yang tidur, kata Allah, sama-sama ditahan ruhnya oleh Allah. Nah, Allah menyebut bahwa manusia itu ketika mati, kata Allah, diwafatkan. Yatawaffa. Kalau di terjemahan itu yatawaffa itu diartikan ditahan. Allah menahan ya jiwa manusia ketika matinya. Sebenarnya kata yatawaffa itu artinya bukan menahan. Yatawaffa itu artinya menyempurnakan. Dari kata wafa. Wafa itu artinya sempurna. Ya, itu makanya kalau menyempurnakan nazar, apa bahasa Al-Qur'annya? Yufuna bin nazri. Mereka menyempurnakan janji mereka atau nazar mereka. Aufu bil uqud. Nah, sama, sempurnakan janjimu, aufu di situ. Jadi kata wafa itu artinya sempurna. Lalu dapat tambahan 2 huruf dari kata wafa menjadi tawaffa, yang menunjukkan makna takalluf, sungguh-sungguh. Jadi kata Allah, ketika mati manusia itu yatawaffa, disempurnakan oleh Allah. Nah, itu kenapa mati disebut wafat. Ya. Bagi manusia kematian itu disebut wafat. Kenapa? Karena kematian itu adalah kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna kalau tidak mati. Tidak ada. Kalau ingin sempurna, mati dulu. Karena kita di dunia ini tidak akan sempurna. Ibu bapak makin hari makin rapuh. Makin hari makin tua, makin banyak penyakit, tidur makin tidak nyenyak, makan makin tidak akan enak. Begitulah. Itu dunia begitu. Kalau ibu bapak ingin muda selalu, sehat selalu, tidak pernah lapar dan sakit, tidak pernah tua dan mati, mati dulu. Itu syaratnya. Begitu bapak ibu mati, maka sampailah kepada kehidupan yang paripurna tadi.
Yang di situ tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi mati. Itu kenapa kematian disebut wafat. Ya. Karena hanya dengan kematian itu kita bisa sempurna. Bapak Ibu makin lama akan makin gagah lah, percayalah kamu. Ya. Makin hari kan makin lapuk waduh, gitu. Makin hari kan makin buruk waduh. Ambo dah pernah mendengar ada orang makin tua, makin rancak, makin cantik nak dulu. Ya makin gaib, makin gagah nak dulu tu Pak. Ya tak? Awak sendiri nanti suatu hari awak pun lah malih mencelik wajah awak. Ibu-ibu, kalau umur 70 lah cok berjamin lah. Ni kena cari dia jamin tu lah. Ya tak? Awak pun lah takut mencelik wajah awak. Apalagi orang ya. Nanti makin hari kita makin begitu tu, makin tua, makin tidak menyenangkan. Karena dunia itu bukan kehidupan yang sempurna. Nah, kalau ingin mendapatkan hidup yang sempurna, maka caranya lalui satu gerbang namanya wafat. Wafat, kematian. Nah, kalau tidak wafat, tidak akan sempurna. Nah, itu alasannya kata Allah, Allah mewafatkan manusia atau jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Jadi ada orang mati tapi belum tentu wafat. Ya. Dia mati tapi belum tentu wafat karena kata Allah jiwa tertentu saja, tidak semua jiwa. Ya. Jadi ada orang mati sempurna dia dengan kematian itu. Itu alasan pertama kenapa mati disebut wafat. Karena hanya dengan kematian itu kita menuju kehidupan yang sempurna. Makanya kata Allah ya, wa inna darul akhirah lahya al hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sempurna. Nah, lewat apa kita mencapai yang sempurna itu? Lewat wafat. Lewat proses penyempurnaan. Karena jiwa kita ni, Bapak Ibu, dia selalu ya menuju arah sempurna. Kalau Bapak baca di surah Asy-Syams ya, ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, gitu ya. Demi jiwa dan proses penyempurnaannya. Nah, jadi jiwa kita ini selalu menuju sempurna. Lewat perpindahan alam. Dulu kita ada di alam arwah. Ada alam namanya alam arwah. Yang ketika itu kita tidak punya nama. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Itu alamnya ada. Dulu alam kita tidak punya nama. Entah siapa kita, entah apa sebutan kita. Pokoknya kita tidak punya sebutan. Namanya alam arwah. Ya. Dari alam arwah Allah pindahkan ke alam rahim. Belum sempurna pindah ke alam dunia. Belum sempurna pindah ke alam akhirat. Lewat gerbang namanya wafat atau kematian. Nah. Yang kedua, kenapa mati itu disebut wafat? Karena dengan mati itu kita mendapatkan balasan amal secara sempurna. Coba Bapak Ibu baca nanti surah Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang memiliki nafs pasti merasakan kematian. Dan hanya sesungguhnya dengan kematian itu disempurnakan untukmu balasan-balasan setiap amal yang kau kerjakan. Bapak Ibu, kita payah-payah beramal nih Bapak Ibu. Bapak Ibu salat berjamaah, tahajud, baca Quran, mendengar ceramah. Kapan dapatnya ini Pak? Nanti. Tidak sekarang Pak. Nanti. Karena kalau sekarang tidak muat dunia ni Pak menampung. Coba kata Nabi apa? Rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat di waktu fajar nilainya lebih dari dunia dan isinya. Kalau yang tadi pagi saja cash Allah turunkan untuk kita, mau diletakkan di mana Pak? Dunia aku sedangnya Pak. Sehingga baca kat tampik oleh itu yang pagi tadi baru dah. Yang cik sunat 2 rakaat baru dah. Belum yang subuhnya.
Belum yang setelah itu zuhurnya segala macamnya. Akhirnya kita ya berkelahi di dunia ini, Pak. Karena sempit sekali dunia ini, Pak. Karena itu yang ada di dunia sesuai kebutuhan kita. Yang amal kita yang payah-payah kita kerjakan itu setelah mati. Kamu merasakan mati dulu kata Allah, baru innama tuwaffawna ujurakum. Baru setelah itu kau dapat balasan amal secara sempurna. Tuwaffawna. Tanpa kematian, kita hanya berpayah-payah saja, Pak. Ibu bapak kamanga semayang celah. Mengapa ibu semayang? Dia dapat palo nak. Bila palo tu dapat? Ya mati dulu. Yang tak mau mati tak kena dapat palo lah, ibu percaya lah kamu. Ya dah. Itu kenapa mati disebut wafat. Karena dengan kematian tu kita baru mendapatkan amal-amal kita secara sempurna. Sempurna itu disebut wafat. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kematian itu bagi orang yang beriman, bagi yang beramal saleh, bagi mereka mati itu kerinduan. Kenapa kerinduan? Karena dengan begitu mereka dapat itu. Janji-janji yang Allah janjikan selama ini. Dengan kematian itu mereka baru dapatkan. Itu makanya di surat Ali Imran 170, orang yang berjuang di jalan Allah itu, kalau mereka mati, kata Allah apa? Farihina bima atahumullah, mereka bersuka cita saat kematiannya. Itu Pak. Jadi orang yang berjuang, berjihad, ya beribadah, taat, saleh, kalau dia mati kata Allah, farihina bima atahumullah min fadlih, mereka bersuka cita, bergembira ria saat kematiannya itu datang. Kita yang menangis, dianya bersuka cita, bergembira. Kenapa? Dia mendapatkan wafat, mendapatkan kesempurnaan. Bukan hanya hidup yang sempurna, tapi ganjaran-ganjaran yang sempurna dari usahanya selama ini. Itu kenapa mati itu Bapak Ibu sebuah kenikmatan. Itulah kenapa Allah sebut mati itu nikmat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum, itu toh. Bagaimana kamu kafir kata Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang telah mematikanmu, menghidupkanmu, mematikanmu, menghidupkanmu. Kalau hidup nikmat, maka mati juga nikmat. Sebagaimana kita bersyukur dengan kehidupan, kita bersyukur pula dengan kematian. Karena hanya dengan kematian itu kita bisa merasakan ya kesempurnaan daripada janji-janji Allah. Kita bisa merasakan hidup yang sempurna. Itu kenapa kematian itu kata disebut wafat, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ya. Tapi ini untuk manusia saja. Nah, kalau binatang tidak ada kucing yang wafat. Ya, tidak ada itu ayam wafat. Ya, kalau ayam mati saja. Karena dia selesai. Tidak ada penyempurnaan bagi ayam dan kucing. Kita mati itu bagian penyempurnaan. Yang kedua, Allah mengatakan kata al-anfus, kan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, gitu ya. Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika matinya. Kata al-anfus ini diungkapkan dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah itu artinya definitif. Pakai alif lam, al-anfus. Beda kalau tidak pakai alif lam, namanya nakirah, anfusun. Ya. Atau anfusan. Tapi tidak nufusan. Tidak. Anfus. Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu. Kenapa pakai alif lam? Karena memang tidak semua jiwa diwafatkan oleh Allah, tapi dimatikan iya. Makanya ketika dimatikan tidak pakai alif lam, kullu nafsin. Tidak ada alif lamnya ya. Kullu nafsin. Tidak ada alif lamnya. Zaikatul maut. Harus kan kullun nafsi pakai alif lam tu. Seperti ini al-anfus. Kenapa untuk kematian semua tidak ada alif lamnya? Karena umum. Semua mati.
tanpa terkecuali. Binatang mati, tumbuhan mati, manusia mati, jin setan mati, malaikat mati, malaikat maut pun mati juga. Karena kematian yang dirasakan makhluk itu umum tanpa kecuali, maka nafsin tak pakai alif lam, kullu nafsin. Itu ya? Tak ada alif lamnya tu. Arti semua jiwa, bahkan malaikat maut pun mati juga. Nanti baca di surah Az-Zumar ayat 68 tu. Ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua yang ada di bumi dan yang di langit. Yang di langit ada juga tu penghuninya tu, malaikat. Malaikat pun mati juga. Karena ini umum dan berlaku semua tanpa kecuali, maka kata nafsun tanpa alif lam, kullu nafsin zaikatul maut. Ya. Tapi ketika disempurnakan oleh Allah, maka kata nafsun diganti dengan makrifah. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kenapa begitu? Karena yang diwafatkan jiwanya jiwa tertentu, tidak semua jiwa. Tak semua jiwa, Pak. Itu makanya jiwa yang kembali kepada Allah tanpa hambatan pakai alif lam. Nanti baca surah Al-Fajr tu, ayat 27-28 tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika yang dipanggil jiwa yang tenang pakai alif lam. Ya ayyatuhan nafsu pakai alif lam tu. Makanya al-mutmainnah pakai alif lam tu sifatnya. Kenapa? Karena jiwa yang tenang, jiwa tertentu. Jiwa yang sudah sempurna. Makanya dia berlos kembali kepada Allah. Jiwa yang sudah tidak berdosa lagi. Dan tu jiwanya sudah pilihan, sudah tertentu. Makanya pakai alif lam, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Makanya Bapak Ibu, ketika mati itu tidak sempurna, tidak semua jiwa yang wafat. Kalau mati ya semua. Tapi ada yang tidak sempurna. Bila dia tidak sempurna, tidak mutmainnah, maka dia disempurnakan lewat fase berikutnya, yaitu neraka. Jadi neraka itu seperti besi dibakar di sana supaya mengkilau pula. Yang sudah mengkilau di dunia, tidak di akhirat dikilaukan. Makanya kan dosa itu kotoran, seperti besi karat itu, Pak. Cara membersihkan besi dibakar. Manusia yang jiwanya kotor juga dibakar. Karena dia belum sempurna. Pembakaran itu bentuk atau upaya penyempurnaannya juga. Tapi menyakitkan. Pak ya? Tuh. Maka Bapak Ibu yang tidak mau menyempurnakan di dunia ini akan disempurnakan lewat azab. Ya, azab itu penyempurnaan itu. Dibakar, dipukul, dipalu gitu ya. Itu kenapa yang disempurnakan Allah tidak semua jiwa ketika mati itu. Ada orang ketika sudah mati, dia masih melewati penyempurnaan berikutnya di neraka. Gitu. Ya. Tapi yang sudah lewat ujian di dunia ini, yang beramal saleh, yang berbuat baik, taat, maka dia sudah sempurna, maka tidak ada lagi proses penyempurnaan di sana, dia langsung kembali menghadap Allah. Itu yang disebut radiyatan mardiyah, dia sudah diredai oleh Allah, tidak ada lagi proses berikutnya. Gitu. Makanya proses penyempurnaan tu ya payah, Pak. Payah, Pak. Bapak Ibu duduk dengan ceramah kini kok. Ikut proses penyempurnaan jiwa namanya kok. Ya. Makanya kalau mati ya Pak kini kok. Los langsung tu mah. Tak boleh tu. Dia langsung sempurna lah. Ya tu. Tapi kan tak mudah lah Pak. Mata mengantuk, lutut sakit, pinggang panik tu ya. Makanya sambil dengan ceramah sambil terakuk-rakuk saya tu ya. Tu kan tanda barik tu Pak. Ya nak? Barik tu. Tapi pada neraka so cak modeko kini lai basih aja neraka dah sil Pak Ibu. Iyalah.
Kalau ibu budakmu menyempurnakan di situ, di situ sempurnakan lah. Di akhirat. Nah, kalau dah raku, dah hasil, dah karpet lah. Tapi begitulah, bahwa saat mati itu tidak semua disempurnakan Allah. Itu maka pakai alif lam. Ya, wallahu yatawaffal anfusa. Untuk menunjukkan hanya jiwa-jiwa tertentu yang sifatnya terbatas. Ma'rifah namanya. Definite, terbatas. Yang disempurnakan ketika kematiannya itu datang. Lalu kata Allah, wallati lam tamut fi manamiha, dan begitu pula orang yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi orang tidur dan orang mati itu kata Allah sama-sama ditahan di tempat yang sama oleh Allah. Termasuk orang mati, orang laluk ko sama pak, satu tu mati laluk cieknya tu. Ya. Orang mati dan orang tidur sama dipegang Allah. Tempatnya sama. Jadi tidur dan mati itu satu keadaannya, tidak beda. Sama saja, tidak beda. Karena itu mati dan tidur disatu paketkan oleh Allah. Yang mati dan yang tidur sama-sama dipegang oleh Allah. Itu makanya Bapak Ibu, inilah. Tidur dan mati itu sama. Ya, satu. Bapak Ibu tahu enggak kalau Bapak Ibu tidur lalu? Tak tahu. Tak tahu lalu. Bila tahu lalu? Lah tak jago besok pak. Tak kalau ambo tadi ya, dah. Oh, sama pak, sama persis mati juga begitu. Kita ini tidak tahu kalau kita sudah mati. Kalau yang merasakan wafat tadi, seperti tidur. Tidak tahu kalau kita tidur, kita seperti jalan-jalan. Tiba-tiba kiamat datang, mati berpatang tuh. Padahal kita sudah miliaran tahun tuh mati itu. Itu contoh kasus Uzair. Nanti baca di surat Al-Baqarah 259. Uzair, dia tidur, dia duduk di dia di batang pohon. Dia pikir bagaimanalah cara Allah menghidupkan yang mati ya. Dimatikan Allah dia 100 tahun, fa'amatahullah mi'ata am. Mati 100 tahun. Hancur tulang belulangnya, tidak ada lagi yang tersisa, habis. Lalu Allah hidupkan. Hidup dia. Bangun dia, duduk dia, bangun seperti semula. Lalu ditanya, "Kam labista, engkau berapa lama di sini?" Jawabannya, "Yauman au ba'da yaum." Saya di sini baru setengah hari saja. Kata malaikat, "Engkau sudah di sini mi'ata am, sudah 100 tahun." Dia tidak tahu kalau dia sudah 100 tahun mati. Katanya baru setengah hari. Tidak lama mati itu. Pak. Ibu bapak nanti kalau kiamat sudah mati itu rasul lalu siang saja. Cayolah kamu. Ya, cubalah dulu kalau tidak cayo. Kalau cuba jangan balik orang lepas. Ya. Masa ada cuba dah balik lah. Seperti tidur siang mati itu, tidak ada ubahnya, seperti tidur siang persis. Nah, makanya Uzair itu ketika ditanya berapa lama kau di sini, jawabannya yauman au ba'da yaum, setengah hari. Padahal kata Allah, mi'atam sudah 100 tahun. Kenapa? Dia tidak merasakan apa-apa saat kematian itu. Bukti tidur dan mati itu sama. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan awak menjalan lalu mulai tekana kan apa kerajo kan? Habis itu betul tu mati itu. Nah, kalau mati dan tidur itu satu, sementara tidur tadi itu nikmat, tidur nikmat Ibu ya? Tidur kan nikmat, Pak? Nikmat tidur tu. Ya. Maka tidur dan mati itu juga sama. Rasanya nikmat. Nikmat. Itu makanya kata Allah di surat apa itu? Al-An'am ayat yang ke-60. Nanti kalau baca di Al-An'am 60. Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Allah
yang mewafatkanmu ketika tidurmu. Dan lalu Allah tahu apa yang kau kerjakan di siang hari setelah nanti kamu dihidupkan dari tidurmu. Nah, yang sama ya. Yatawaffakum billail, Allah mewafatkanmu ketika tidur. Berarti tidur itu mati. Karena begitu kata Allah, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah mewafatkan manusia ketika mati. Di Az-Zumar ayat 42. Di Al-An'am ayat 60, huwallazi yatawaffakum billaili, dia yang mewafatkan kamu ketika tidur. Kan sama. Allah mewafatkan kamu ketika mati, Allah mewafatkan kamu ketika tidur. Kan sama. Mati wafat, tidur wafat. Karena tidur dan mati itu sama, maka rasanya juga sama. Nikmat.